Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman. Kelas 7 SMP, kurikulum 2013. Revisi 2017. Tahukah kalian apa itu taharah? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan taharah? Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan melakukan ibadah yang sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Hukum mempelajari taharah, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah di Quran Surah Mudatsir ayat keempat. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Dan bersihkanlah pakaianmu. Dan hadis Nabi SAW, salat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Macam-macam taharah. Taharah meliputi dua hal, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Berikut penerapannya. Air kencing laki-laki jauh lebih ringan daripada air kencing bayi perempuan. Hal ini ternyata disebabkan jumlah bakteri yang terdapat dalam air kencing tersebut yang diteliti oleh ilmuwan. Berikutnya, najis yang kedua, najis mutawasitah, adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini ada 2 macam, yaitu hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah, najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Misalnya air kencing yang mengering. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis, sehingga bau dan rasanya sudah hilang. Untuk rasa tidak perlu dijilat ya, cukup diperkirakan saja. Yang berikutnya, najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud zatnya dan bisa diketahui melalui bau, warna, maupun rasanya. Cara mensucikannya sama dengan menghilangkan zat, menghilangkan rasa, menghilangkan warna, dan baunya dengan menggunakan air yang mengalir lagi suci. Yang jadi pertanyaan, bagaimana saat kita melakukan sholat tidak sengaja terkena bangkai nyamuk atau darah pada nyamuk? Maka fatwa Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Ibnu Imad menyatakan bahwa bangkai atau darah dari nyamuk termasuk najis yang dima'fu atau diampuni. Jadi sholatnya tetap sah. Berbeda kalau terkena kotoran cicak yang tidak termasuk dima'fu. Otomatis sholatnya harus diulangi dan najisnya harus dibersihkan. Najis mughalazah merupakan jenis najis yang paling berat dan memerlukan cara khusus dalam mencucikannya. Beberapa hal yang termasuk dalam najis berat yaitu air liur, air kencing, darah, dan kotoran dari anjing dan babi. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, tubuh mana dari bagian anjing yang dianggap najis? Najis berasal dari keseluruhan tubuhnya, bukan dari air liur dan jilatannya saja. Apabila Ananda terkena salah satu najis berat tersebut, baik di pakaian, tempat sholat, atau perlengkapan sholat lainnya,
atau benda-benda kesayangan kita seperti sepatu dan sebagainya, maka arahkanlah untuk bersuci sehingga dapat menunaikan ibadah secara sempurna dan sah. Cara mencucikannya ada 3. Yang pertama, mencampur air dan debu atau tanah secara berbarengan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Dibasuh 1 kali air tanah dan 6 kali air bersih. Yang kedua, meletakkan debu atau tanah di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh dengan bersih. Dan yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu atau campuran keduanya, baru kemudian dibasuh sampai najisnya hilang. Hadas. Hadas terbagi 2. Yang pertama, hadas kecil. Contohnya, keluar dari kubul kemaluan dan dubur, hilang akal atau tertidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan menyentuh kubul kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mencucikannya, hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum. Hadas besar. Kita terkena hadas besar jika mengalami 6 perkara, yaitu jima suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid atau menstruasi bagi perempuan, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang keenam meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Jika tidak terdapat air, bisa diganti dengan tata cara tayamum sebagaimana membersihkan hadas kecil. Jadi tidak perlu sampai mandi dengan debu. Untuk lebih memahami, mari kita simak video tata cara membersihkan hadas. Yang pertama, dengan wudhu. Tata cara berwudhu. Yang pertama, menggunakan air yang mengalir dan mencuci tangan dengan membasuh sela-sela dan telapak tangan seperti ini. Nawaitu wudu ali raf'il hadasil asghari fadlan lillahi ta'ala. Kemudian, sunnah berikutnya disunahkan berkumur-kumur membersihkan mulut. Sunnah berikutnya istinsyaq, menghirup air ke rongga hidung dan mengeluarkannya. Rukun wudhu yang kedua, membasuh wajah. Sunnah membasuh masing-masing 3 kali. Rukun berikutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Sunnah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Rukun berikutnya, mengusap, ambil air lalu buang, dan usapkan kepala, bukan rambut ya, tapi kepala. Boleh sebagian atau seluruh kepala. Seperti ini. Sunnah berikutnya, membasuh kedua telinga. Bisa kita lihat contoh seperti ini. Bersihkan telinga bagian dalam, bagian luar seperti ini, menggunakan kelingking, telunjuk, dan berikutnya rukun yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki, sela-sela ibu jari, dan seluruh bagian hingga mata kaki seperti ini, yang sampai ada bagian yang tidak terkena air, terutama sela-sela ibu jari yang sering terlupakan. Rukun yang keenam tertib berurutan. Jadi ini dibasuh ya menggunakan tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Pengganti wudu atau mandi yang kedua, tayamum. Tata caranya, tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 waktu salat dan jika syaratnya terpenuhi. Berikut rukunnya.
Yang ketiga, mandi wajib. Hikmah toharah sebagai berikut. Sekian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu kansahamnida. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.